Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Apa kabar hari ini sahabat-sahabat? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, pada video-video sebelumnya saya membicarakan tentang langkah praktis memaksimalkan kemampuan mengingat. Untuk kali ini sahabat-sahabat, saya akan membicarakan tentang keterampilan mencatat. Namun sebelum sahabat-sahabat menyimak video dari saya, terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, bagikan, dan tekan loncengnya agar informasi dari saya selalu update. Oke sahabat-sahabat sekalian, untuk membicarakan tentang keterampilan mencatat, apakah penting kita memiliki keterampilan mencatat? Tentu selaku insan, selalu manusia yang beraktivitas dalam sehari-hari, tidak akan lepas dari yang namanya catat mencatat. Untuk dapat catat mencatat itu sahabat-sahabat, tentu ada yang namanya teknik mencatat efektif. Apa keuntungan dari kemampuan mencatat efektif? Akan lebih jelas nanti saya jelaskan selanjutnya. Untuk ini, kita ini sebagai manusia yang selalu berhubungan, selalu berkomunikasi, sangat penting untuk mampu memiliki keterampilan di dalam mencatat. Karena dengan memiliki keterampilan mencatat, hasilnya itu akan lebih baik daripada yang tidak memiliki keterampilan mencatat. Sebelum ke teknik, tentu sahabat-sahabat kadang-kadang apa saja yang harus dicatat, apalagi misalkan dalam sebuah buku. Bagaimana buku yang begitu tebal kita akan simpulkan supaya kita memahami isi dari sebuah buku tersebut? Tentu itu kita harus mengambil pokok-pokoknya. Oleh karena itu, dengan keterampilan mencatat sebagai dasarnya adalah memahami poin-poin, kata-kata, tema-tema yang penting di dalam sebuah buku atau sebuah ceramah yang disampaikan oleh baik itu ceramah umum atau dalam kita bermusyawarah atau dalam diskusi, atau bagi siswa di sekolah sebagai dari guru ke siswa, kalau di kampus dari dosen ke mahasiswa. Tentu itu perlu sekali dimiliki keterampilannya. Oke. Sahabat-sahabat, kita masuk sekarang ke teknik. Minimal atau setidaknya itu ada 3 yang harus dipahami sebagai dasar pemahaman ke teknik membaca, ke teknik mencatat. Jadi teknik mencatat ini banyak sekali, cuman kita pahami dasarnya dulu. Yang pertama, mencatat itu ada yang disebut dengan catatan biasa. Ya udah, ada yang ceramah kita catat biasa aja, mendengarkan kita catat biasa saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, catatan menggunakan outline. Bagaimana nih catatan menggunakan outline? Nanti saya perdalam. Kemudian catatan menggunakan peta konsep. Jadi ada 3, catatan biasa, catatan menggunakan outline, dan catatan menggunakan peta konsep. Itu merupakan keterampilan
atau teknik yang akan kita pahami pada pembicaraan melalui video ini. Oke, yang dimaksud dengan catatan biasa itu bagaimana? Catatan yang dilakukan oleh setiap orang pada umumnya, itu namanya catatan biasa. Kemudian catatan dengan outline itu bagaimana? Catatan yang menggunakan sistematika atau struktur. Dari mana sistematika dan strukturnya? Mulai dari pendahuluan, ada gagasan, ada gagasan utama, ada kesimpulan. Itu merupakan yang disebut dengan catatan menggunakan dengan outline. Kemudian bagaimana peta konsep? Peta konsep itu merupakan poin-poin dari sebuah pembahasan. Misal kita dalam sebuah buku itu kita buat sebuah peta konsep. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah tahu, yang sudah biasa dengan sistem outline, dengan sistem peta konsep, sudah tidak asing lagi dengan pembicaraan ini. Cuman mungkin sahabat-sahabat yang belum, bisa saja karena manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak semuanya tahu, tidak semuanya paham, tidak semuanya bisa. Mungkin dengan adanya video ini mudah-mudahan adanya suatu penggalian pengetahuan baru. Karena di sini kita dengan learning for all dan lifelong education, belajar sepanjang hayat dan belajar itu untuk semua. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah. Bagi yang belum paham, ya mudah-mudahan ini menjadikan sebagai ilmu baru atau pengetahuan baru, itu sahabat-sahabat. Jadi kalau kita berbicara dengan teknik tradisional ini sahabat-sahabat, kita kalau dengan teknik tradisional, yaitu disebut teknik tradisional, ini catatan biasa. Tapi kalau sudah dengan outline, nanti saya akan tunjukkan contoh daripada teknik membaca, teknik mencatat dengan outline. Nanti saya tunjukkan bagaimana sih contoh untuk teknik supaya kita mampu mencatat dengan poin-poin tertentu, supaya dari hasil ceramah atau hasil diskusi atau hasil musyawarah kita bisa menyimpulkan gitu, bisa menyimpulkan. Ini sahabat, ini saya sudah sedikitnya saya membuat catatan-catatan ini. Mungkin mudah-mudahan sih ini bisa dipahami, kalau mudah-mudahan bisa dibaca ya. Ya, coba bisa. Ya, ini begini sahabat-sahabat. Ini saya membuat, misalkan begini, ini namanya outline. Ini namanya outline. Misalnya tema pembahasan. Jadi poin 1 apa yang dibahas. Kemudian dan di sini poin 2, poin 3, poin 4. Terus tema yang kedua apa yang dibahas, poin 1, poin 2, poin 3. Terus poin tema berikutnya, yaitu terus menerus. Terus di tema ini misalnya tema 1, tema A misalkan, tema apa yang dibahas, poin 1 apa yang pentingnya dicatat. Cuman di sini ada sedikit catatan-catatan kecil dalam poin 1 ini. Misalnya ada pembahasan 1 ini yang dijelaskan, itu ada catatannya, tidak hanya poinnya saja. Jadi ada catatan-catatan penjelasan dari poin-poin ini. Poin 1 ada penjelasannya, poin 2 ada penjelasannya, poin 3 ada penjelasannya, poin 4 ada penjelasannya. Terus tema yang kedua juga begitu.
Ini dengan outline seperti ini. Jadi sahabat-sahabat kalau mendengarkan ceramah, misalnya ceramah judulnya apa, diskusinya tentang apa, tulis di paling atas. Tulis paling atas di sini. Di sini paling atas ditulis. Misalnya contoh kita mendengarkan ceramah dari ustadz atau dari kiai, atau kita berdiskusi, misalnya mendiskusikan tentang apa ya, gorong-gorong ambruk misalnya gitu. Gorong-gorong ambruk di sini ya, temanya nih apa? Yang pertama masalah pembiayaan dulu atau kebutuhan anggaran dulu. Nanti kebutuhan anggaran, misalnya tenaga yang dibutuhkan, terus alat-alat yang dibutuhkan, nanti kan ini poin-poinnya gitu. Jadi catatan-catatan, cuman ini dalam satu tema ini ada penjelasan poin apa yang dibahas, kemudian ada penjelasannya, begitu. Ini kalau dalam ceramah-ceramah kecil, kalau diskusi. Kalau buku gimana? Buku pun sama, misalnya ini bab, ini di bab 1, ini biasanya kan ada bab judul, subjudul. Nah, subjudul ini ambil poin 1, suku apa namanya, pikiran utamanya apa gitu ya, pikiran utamanya apa. Terus setiap paragraf nanti bisa diambil poin, terus itu kalau dari buku. Jadi judul, subjudul, poin. Cuman ini ada penjelasannya gitu. Terus misalnya dalam satu buku ya terus. Nah, begitu sahabat-sahabat, ini contoh outline. Jadi sahabat-sahabat yang belum paham, yang belum memahami tentang keterampilan teknik mencatat efektif, ini adalah teknik yang pertama saya sampaikan. Nanti masih ada banyak teknik-teknik untuk mencatat yang efektif. Ini baru satu dengan sistem bukan peta konsep, ini masih termasuknya outline ya, macam outline gitu. Ini outline, bukan mind map atau konsep, atau ini outline. Jadi ini contoh outline. Barangkali sahabat-sahabat mau dalam nanti diskusi atau mendengarkan ceramah atau mau ambil dari sebuah buku, ini judul, bisa dari sebuah judul, subjudul. Subjudul itu kan ada poin-poinnya, ada setiap paragraf begitu panjang. Ambil yang utama-utamanya, pikiran utamanya. Ini kita bentuk namanya outline. Nah, setiap oke ya sahabat-sahabat, setiap kita membuat teknik atau metode atau strategi atau model, tentu ada suatu kelemahan. Di dalam outline itu ada suatu kelemahan. Kelemahannya apa? Karena otak kita kan terbatas. Sedangkan dalam outline itu kan masih pokok pikiran panjang-panjang. Jadi memang satu judul saja kalau dalam buku itu kan banyak. Itu tentu membutuhkan beberapa kertas yang begitu banyak, catatan terus. Tapi tidak ada salahnya, walaupun itu kelemahannya, memang kita tidak bisa langsung mengingat ke poin-poinnya. Cuman poin dari tema apa, temanya yang dibahas, subjudulnya apa, pokok pikirannya apa, itu juga udah bagus. Sebenarnya ini kan makanya tahap awal sebagai penguasaan teknik mencatat itu pun sudah bagus. Cuman ya itu masih banyak yang harus dijelaskan dalam poin-poin itu. Itu sahabat-sahabat ya. Jadi pokok pikiran ini tentang membahas ini, poin 1, poin 2, terus sampai beruntun sampai bab akhir dengan atau gitu kalau dalam buku.
Ini bisa digunakan juga dalam kita mendengarkan ceramah, dalam diskusi, dalam musyawarah, bisa digunakan oleh sahabat-sahabat dengan cara outline. Sekali lagi, barangkali sahabat ini saya ulangi ya, misalnya ini tema diskusinya apa, terus pembahasan pertama apa, ini poin-poinnya, tulis poin-poinnya saja. Jadi itu salah satu teknik dalam mencatat efektif. Jadi tidak harus, kalau kita orang mendengarkan ceramah, kita mendengarkan ceramah itu panjang lebar, udah kesana kesini dari judul, mungkin kan setiap ceramah itu tidak akan fokus terus, mungkin ada bercandanya, mungkin ada hiburannya, mungkin ada apa gitu kan. Nah ini kalau sudah punya poin-poin ini, kita kalau masalah hiburan memang tidak usah kan gitu, kalau bercandanya kan tidak usah. Jadi artinya yang pokok-pokoknya saja, poin-poin pentingnya saja, pikiran-pikiran utamanya saja. Itu sahabat-sahabat. Oke, itu adalah teknik mencatat efektif. Nanti saya akan melanjutkan untuk berikutnya, kayaknya untuk teknik outline, teknik membaca efektif dengan teknik outline ini. Saya pikir sudah jelas sekali. Jadi kesimpulannya bahwa kita setiap melakukan aktivitas jangan lepaskan dari catatan, karena catatan itu adalah sebagai kunci untuk informasi, karena kemampuan manusia itu terbatas. Jadi kemampuan manusia itu terbatas, sehingga makanya sangat penting untuk dimiliki keterampilan teknik mencatat efektif. Untuk selanjutnya sahabat-sahabat, itu saya akan membicarakan tentang konsep map dan teknik dalam konsep mapping, dan mind map untuk selanjutnya ya. Oke, saya pikir itu saja cukup untuk video kali ini tentang keterampilan mencatat efektif dengan cara outline atau teknik outline. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada sahabat-sahabat yang mau menyimak. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kekuatan baik jasmani dan rohani, kita selalu mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.